Sudah Pak ya? Pak Riko. Nah, sudah. Iya, baiklah. Saya akan melakukan peer teaching. Kali ini saya akan menampilkan peer teaching untuk kelas 6 pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh pada pembelajaran pertama. Baiklah, selamat menyaksikan peer teaching yang saya lakukan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bapak lihat, iya Bapak lihat ceria ya hari ini. Tadi waktu masuk kelas, Bapak perhatikan dari kantor guru, kalian senang sekali masuk ya. Kita tadi sudah upacara juga ya. Iya, Pak. Dan Bapak perhatikan juga tadi anak-anak kelas 6, semua murid-murid Bapak rapi semua ya, bagus. Kalian sudah menunjukkan sikap cinta tanah air, nasionalisme pada saat upacara tadi. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai seluruh kegiatan pelajaran kita hari ini, seperti biasa silakan Agung memimpin kita semua di dalam doa ya, untuk memulai pelajaran kita. Silakan Agung. Ya Pak. Jadi teman-teman, sebelum belajar kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Agung. Anak-anak, Pak. Bapak lihat Heri belum masuk ya? Belum, Pak. Pak. Sering dah, Pak, begitu, Pak. Iya, karena Bapak juga ada kunjungan ke rumahnya dan rumahnya juga tutup nih. Jadi belum tahu nih kabarnya karena dari kemarin dia tidak masuk ya. Kita doakan saja agar Heri ini tidak ada apa-apa seperti itu dan besok bisa sekolah lagi sama-sama dengan kita. Ya, yang lain hadir ya semua. Pakaiannya juga sudah rapi semua. Oh iya, Muklas silakan turunkan topinya, jangan dipakai di kelas ya. Nah, kalau di lapangan tadi boleh pakai ya, turunkan ya. Ya, bagus. Nah, anak-anak, Bapak akan memulai hari ini. Tadi kita juga sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Karena memang setiap pagi kita memang membiasakan untuk menyanyi lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Dan Bapak juga melihat masih ada biasanya anak-anak yang belum tepat menyanyikannya. Misalnya Indonesia tanah air. Ada yang Indonesia, salah, bukan tanah air dulu. Tapi apa biasanya? Indonesia merdeka, merdeka. Ya, masih ada yang salah, ya salah awal ya. Tapi Bapak ajak kalian untuk membiasakan menyanyikan lagu kebangsaan kita dengan baik dan benar. Karena hari ini kita sudah upacara, jadi Bapak lanjutkan saja. Dan kegiatan belajar kita hari ini anak-anak, karena hari ini adalah bulan Agustus, ya, bulan yang sangat spesial bagi negara kita Indonesia. Karena di bulan Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan kita. Dan termasuk hari ini kita juga akan belajar anak-anak tentang perjuangan para pahlawan proklamasi secara khusus ya, pahlawan proklamasi. Di hari-hari sebelumnya kan kita sudah belajar nih tentang mengapa sih negara Indonesia itu harus merdeka, agar banyak hal yang bisa kita kerjakan tanpa lagi takut gitu, takut dengan penjajah. Nanti di awal Bapak akan memperlihatkan sebuah video. Jadi di video ini nanti anak-anak memperhatikan gimana sih kondisi negara yang sedang perang. Nah, nanti Bapak juga akan memberikan lembar kerja kepada anak-anak. Jadi dari lembar kerja itu anak-anak akan menuliskan kira-kira apa sih makna kemerdekaan, terus bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Itu. Dan nanti anak-anak setelah itu, setelah menuliskan makna-maknanya di dalam tabel yang Bapak kasihkan nanti, kalian juga akan membuat peta pikiran. Nah, kita kan sepanjang tema ini membuat peta pikiran terus nih anak-anak.
Hari ini kita akan secara khusus akan menghargai pahlawan proklamasi. Jadi hari ini kegiatan kita akan membuat peta pikiran. Peta pikiran tentang siapa? Pahlawan proklamasi. Ya, ya betul ya. Kemudian setelah membuat peta pikiran, sudah membuat makna tentang kemerdekaan, nanti masing-masing anak di dalam kelompok akan mempresentasikan. Kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Kemudian nanti Bapak akan mengevaluasinya. Dan itulah kegiatan kita hari ini, anak-anak. Nah, untuk pertama, Bapak akan menampilkan sebuah video. Nanti anak-anak simak. Kemudian nanti Bapak akan memberikan juga ini, ada lembar latihannya ya. Jadi nanti anak-anak sambil menyimak video, boleh juga nanti melihat lembar ininya ya, lembar tugasnya ya. Bisa diisi di situ. Nah, kita lihat dulu ya videonya. Kita beralih ke kabar mancanegara pemirsa, 1 juta warga Ukraina memilih meninggalkan negara mereka. Transportasi kendaraan roda 4 serta kereta api menjadi pilihan karena bandara ditutup untuk penerbangan sipil. Suara tembakan ini berasal dari tentara Ukraina yang berjaga di stasiun kereta api. Mereka melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mengingatkan para calon penumpang kereta api agar tetap tertib di peron. Dalam suasana menegangkan di ibu kota Ukraina, meninggalkan negara itu menjadi pilihan warga. Mereka berkerumun berdesak-desakan di stasiun, menanti giliran memasuki kereta api. Puluhan ribu warga sudah pergi dari Kiev. Selain menggunakan kereta api, mereka juga berjalan kaki, berharap bisa menumpang pada kendaraan roda 4. Warga yang menggunakan mobil pribadi mengarah ke perbatasan, meskipun di tengah jalan terjebak padatnya lalu lintas. Nah, itu tadi anak-anak. Coba lihat. Sudah ya, perhatikan semua ya. Ya, Pak. Iya, bagus. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, coba lihat tadi. Ini adalah yang paling baru nih. Pasti anak-anak sekalian udah menyimak juga ya. Sejak bulan Februari yang lalu, negara Rusia itu menyerang negara Ukraina. Ada perang terjadi di sana. Waduh, luar biasa ya. Nah, banyak sekali korbannya, terus fasilitas-fasilitas di negaranya habis, anak-anak tidak bisa sekolah, ya. Banyak sekali hal-hal yang hancur. Nah, bayangkan, itulah kondisi saat negara kita dijajah, anak-anak. Itulah kondisinya, sangat-sangat memprihatinkan. Untuk selanjutnya, ini Bapak akan tayangkan video kedua. Ya, anak-anak juga akan perhatikan. Nah, di video kedua ini, anak-anak akan mengerjakan juga LKPD-nya, ya, latihannya ya. Jadi lembar kerja yang Bapak bagikan ini ya sudah Bapak bagikan, semuanya sudah dapat. Kalian akan mengisi berdasarkan video ini anak-anak. Apa saja sih makna dari kemerdekaan Indonesia itu? Yang kedua nanti di kolom selanjutnya itu bagaimana kalian sebagai pelajar mengisi kemerdekaannya, kemerdekaan negara kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti dari video ini anak-anak bisa kalian daftarkan, kalian tuliskan untuk mengerjakan lembar kerjanya ya. Yuk, kita perhatikan ya. Sudah siap? Ya, Pak. Iya, baik. Ya, kita perhatikan ya. Kita simak videonya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bagi bangsa Indonesia. Pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad 1928 barulah para pejuang asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, Indonesia aktif memelihara perdamaian dunia melalui makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain, di lingkungan rumah kita dapat saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian, bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, serta masyarakat. Hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu kerja bersama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Satu, menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, serta kita dapat menerapkannya dengan cara mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Iya, anak-anak. Nah, sudah ya, perhatikan semua ya. Ya, Pak. Iya, Bapak yakin tadi Bapak lihat ada yang sudah catat-catat ya. Bagus sekali. Anak-anak yang sudah catat tadi itu sangat Bapak apresiasi. Kenapa? Karena sambil melihat, sambil mencatat, ada banyak sekali informasi yang bisa kalian ingat. Kalau kita hanya melihat saja, kemungkinan lupanya itu banyak. Ya enggak? Ya, Pak. Iya. Sering tidak kita merasakan hal yang begitu? Sering tidak? Sering, Pak. Sering ya, kalau kita hanya melihat terus tanpa menulis, terus enggak ada, kita itu tidak mencatat, pasti kita akan mudah lupa ya. Bagus sekali ya, Meti, ya, Muklas sudah mencatat tadi ya. Bagus sekali. Jadi di LKPD-nya anak-anak pasti sudah mencatat. Nanti LKPD ini akan dipresentasikan ketika kita sudah menyelesaikan tugas yang kedua. Nah, selanjutnya ya, anak-anak, Bapak akan membagikan tugas yang kedua, LKPD yang kedua. Ya, Bapak bagikan ya. Ya, Pak. Nah, di LKPD yang kedua, ya, anak-anak sekalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok Soekarno. Yang kedua, kelompok Muhammad Hatta. Yang ketiga, ini siapa nih? Ayo. Fatmawati, Pak. Ya, betul. Ya, ada tulisannya ya. Ya, ada Fatmawati. Kelompok 4, siapa? Sayuti Sayuti Malik, Melik, Pak. ya.
Dan yang kelompok terakhir adalah Ahmad Subarjo. Nah, siapa mereka? Inilah yang akan anak-anak cari. Nah, akan anak-anak kerjakan. Coba buka semua LKPD-nya ya. Buka semua. Sudah ya? Sudah, Nah, Pak. kalian sekarang kan kalian sudah duduk ya. Kemarin Bapak sudah tentukan duduk di masing-masing kelompok ya. Untuk hari ini kan kita tetap seperti yang kemarin ya. Kelompoknya ada kelompok sampai kelompok 5 ya. Kelompok 1 tetap ya, Mula sama Prem. Untuk kelompok 2 itu Juli sama Agung. Kelompok 3 Nurjana dan Prudensia. Kelompok 4 Nilawati dan Meti. Dan kelompok 5 Lea ya, dengan Heri ya. Nah, Heri tidak masuk jadi Lea sendiri ya. Nah, jadi kalian Bapak tugaskan anak-anak, kan kemarin Bapak sudah suruh bawa HP ya, bawa handphone atau tabnya juga boleh ya, atau yang bawa laptop juga boleh ya. Kebetulan Chromebook-nya juga di sekolah kita baru sampai karena belum disetting, belum bisa kita pakai ya. Jadi anak-anak sudah bawa HP semua ya, perwakilan kelompok ya? Sudah, Pak. Sudah Bapak lihat semua ya. Nah, sekarang HP-nya kalian gunakan ya di dalam kelompok ini. Di dalam kelompok kalian mencari informasi tentang Soekarno, Muhammad Hatta sampai semuanya nih ya, yang masing-masing yang Bapak bagikan ya. Kelompok 1 itu cari tentang Soekarno ya. Kelompok 2 cari tentang Muhammad Hatta, kelompok 3 Fatmawati, kelompok 4 Sayuti Malik, kelompok 5 Ahmad Subarjo ya. Kalian cari di internet, khususnya di Wikipedia ya, boleh kalian cari di situ karena kemarin-kemarin juga kita sudah pernah melakukan searching ya, googling ya istilahnya seperti itu. Kalian cari di internet atau di Google boleh juga ya, terserah kalian mau gunakan apa ya. Kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang tokoh yang sudah Bapak bagikan ke masing-masing kelompok. Selanjutnya, kalian akan membuat peta pikiran tentang tokoh-tokoh tersebut. Ya, kalian membuat peta pikiran tentang tokoh-tokoh tersebut. Nah, ya. Kalian membuat peta pikiran, kemudian ini Bapak tunjukkan ya, contohnya. Nah, jadi kan kemarin juga Bapak sudah suruh kalian membawa styrofoam ya, styrofoam yang biasa kita gunakan ya. Nah, Bapak sudah suruh bawa dan Bapak lihat kalian juga sudah membawanya. Itu akan kita gunakan untuk membuat peta pikiran nanti anak-anak. Jadi fotonya ini, foto para pahlawan ini kan yang Bapak bagikan di LK itu, kalian gunting nanti. Kalian gunting foto-fotonya, kemudian nanti diletakkan di tengah. Diletakkan di tengah ya. Nah, diletakkan ke tengah, kemudian nanti informasi yang kalian dapatkan itu kalian tuliskan di lembar yang ini untuk catatan ini. Jadi nanti seperti yang kemarin ya kita lakukan menggunakan pertanyaan, membuat peta pikirannya ya. Kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, ya masih ingat ya. Nah, bedanya hanya kita menambahkan tokoh pahlawan ini ya. Nah, jadi anak-anak sudah paham? Paham, Pak. Paham ya, baik, ya bagus. Nah, sekarang silakan anak-anak cari informasi tentang tugasnya masing-masing. Bapak persilakan. Ya, cari sebanyak-banyaknya ya. Kalau ada kendala boleh tanya ke Bapak. Nanti akan Bapak bantu ya. Silakan kalian menggunakan handphonenya, tab-nya untuk mencari informasi tentang tugas-tugasnya, mencari informasi tentang pahlawan ya. Nah, ada kendala, Agung?
Sudah dapat? Tentang Fatmawati sudah, Gung? Kan kelompok 2, Pak. Ya. Oh iya, kelompok 2 yang Muhammad Hatta. Ya, Meti gimana? Ada Sudah, kendala Pak. tidak dengan kelompoknya? Sudah, Pak. Kelompok Sudah, 4. baik. Bagus ya. Nah, yang lain ada kendala tidak? Yang lain ada kendala? Tidak, Pak. Sudah, Tidak Pak. ada. Ya, Bapak masih berikan waktu ya. Silakan kalian selesaikan dulu tugasnya ya. Iya, Pak. Ya, sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, untuk yang pertama, kelompok mana dulu yang mau presentasi nih? Ayo, silakan. Kelompok mana? Ada yang mau? Kelompok Soekarno aja, Pak. Iya, boleh. Ayo, ada usul nih. Kelompok Soekarno, sudah siap, Soekarno? Ya, silakan Muklas untuk menampilkan presentasinya. Sudah. Ketemu, Pak. Ya, sudah ya. Wah, bagus sekali ya. Tadi sudah dicari ya tentang di internet tentang Soekarno. Wah, bagus sekali ya. Jadi kelompok pertama ini sudah menentukan tadi ada dari peta pikirannya dari kata tanya apa ya. Apa yang dilakukan oleh Soekarno ketika proklamasi? Apa yang dilakukannya adalah tadi ya membaca teks proklamasi, kemudian kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Ya, tanggal 17 ya, 17 Agustus 1945. Di mana? Di mana teks proklamasi dirumuskan? Di rumah siapa? Ada yang ingat? Di rumah Ya, tadi ya Laksamana Maida, Pak. ya, seperti tadi ya yang sudah disampaikan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Soekarno. Wah, bagus sekali. Selanjutnya kelompok 2. Ayo, silakan Agung untuk mempresentasikannya. Wah, baik sekali ya Agung. Wah, luar biasa. Sudah menentukan juga bagaimana dari kata tanyanya ya, bagaimana, siapa, kapan. Nah, siapa tadi yang sudah ditulis ya, sudah dikerjakan. Siapa nama wakil presiden Indonesia yang pertama? Wah, betul ya. Muhammad Hatta, seperti itu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Silakan Nurjana untuk presentasi mewakili kelompoknya. Ya, Fatmawati, bla bla bla. Sudah, Pak. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sudah diuraikan dengan baik ya. Dengan baik, sangat baik ya. Nah, selanjutnya kelompok 4. Silakan Meti untuk mewakili kelompoknya presentasi. Kelompok 4, Sayuti Melik. Sudah, Pak. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Wah, luar biasa ya. Bapak tambahkan sedikit ya, Sayuti Melik ini adalah orang yang mengetik naskah proklamasi agar indah dilihat ya. Kalau hanya coret-coret tulisan tangan kan Pak Soekarno kan menulis tangan ya. Menulis tangan, merumuskan teks proklamasi, akhirnya dibaca. Nah, kurang elok seperti itu. Nanti kan diarsipkan tuh. Nah, sekarang kan diarsipkan juga ya, ada di ini ya, museum ya, seperti itu. Nah, jadi hasil ketikannya ini sangat-sangat memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Wah, luar biasa ya pahlawan kita. Nah, kelompok terakhir, silakan. Kelompok Ahmad Subarjo. Untuk ini kelompok terakhir karena hanya satu orang ya, silakan Dea untuk memimpin kelompoknya. Baik, Pak. Ahmad Subarjo. Ya, baik sekali. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, luar biasa ya. Kalian sudah menampilkan presentasi yang baik, menggunakan bahasa yang baik,
Bapak sangat salut sekali sama kalian. Kalian mau mendengarkan kata Bapak. Dan yang terakhir, ya, Bapak minta tiga orang anak untuk presentasi ya gantian. Dua orang saja ya. Tadi kan kita sudah mengerjakan LKPD 1 ya. Nah, silahkan Prudensia ya menyampaikan hasil identifikasinya tadi di LK1 ya. Nah, silakan Pak, maju. kita 5 menit lagi pulang, Pak. Iya, Pak. Ya, bagus sekali ya, Prudensia. Beri tepuk tangan untuk Prudensia. Ya. Wah, luar biasa ya. Nah, anak-anak, ya, kita sudah menyelesaikan LKPD-nya. Nah, sekarang Bapak akan beri tugas kalian ya sebagai lembar evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, ini tugasnya Bapak bagikan. Ya. Nah, sudah dapat semua ya? Dah. Ya, Nah, Pak. baiklah. Nah, anak-anak, di situ kalian menyelesaikan tentang peta pikiran ya. Peta pikirannya tentang DM dia. Nah, DM dia. Kalian buat tugasnya menggunakan kata-kata tanya tadi ya. Siapa, di mana, kapan. Nah, berdasarkan teks, ada teks bacaannya tentang DM dia di situ. Nah, kalian selesaikannya. Kalau sudah kalian menyelesaikannya, kemudian dilanjutkan yang nomor 2, itu kalian menuliskan makna, menuliskan ada 3 soal di situ ya, kalian kerjakan, dan Bapak rasa soalnya juga sudah jelas. Silakan kalian kerjakan evaluasinya. Pak. Ya, terima kasih ya anak-anak sudah mengumpulkan evaluasinya dengan baik. Bapak akan memeriksanya ya. Ya, sebentar Bapak periksa, kalian sambil baca lagi ya. Ya, Pak. Ya, Bapak sudah memeriksanya, semua nilainya bagus sekali ya. Nah, di sini hanya Bu Juli ya, hanya salah satu saja nih ya. Jadi kurang tepat membuat kalimat tanyanya ya. Jadi enggak apa-apa. Yang lain juga sudah bagus-bagus semua ya. Artinya kita tidak ada yang ditahan pulangnya hari ini ya, tidak ada remedial ya. Semangat. Iya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk semua. Wah, bagus. Nah, hasil presentasi kalian juga baik semua ya, anak-anak. Nah, jadi bagaimana perasaan kalian hari ini? Kita sudah belajar tentang, ya bagus ya. Ada tidak yang sulit kalian lakukan ketika belajar tadi? Ada tidak? Bagus ya, tidak ada kesulitannya. Apa yang akan kalian lakukan setelah belajar tentang makna proklamasi? Ya, bagus sekali Meti ya. Kalian harus rajin belajar, harus semangat ya menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Baiklah ya anak-anak. Hari ini Bapak akan kasih PR ya. PR kita berbentuk online ya. Jadi anak-anak nanti di rumah Bapak akan sharekan link untuk di WA grup kita ya. Kalian kerjakan dari rumah saja, selesaikan karena di PR online ini sangat seru ya anak-anak. Kalian akan banyak kegiatan di situ. Nah, nanti aksesnya Bapak akan sharekan di grup WA ya. Nah, untuk itu sekarang pembelajaran kita selesai. Mari anak-anak sebagai orang yang beriman ya, sesuai dengan sila pertama kita harus melakukan doa. Mari semua anak-anak kita akan menutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan Pren untuk memimpin doa pulang. Ya, silakan. Siapa? Siapa, Pak? Pren. Pren. Pren, silakan. Saya tadi Pak. Ya, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, hati-hati di jalan anak-anak. Hati-hati ya, selamat siang semuanya. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya tampilkan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Pak Riko. Ya. Oke.